Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini senang kembali dalam anugerah Tuhan saya bisa menyapa dan berjumpa dengan saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu mengubah ratapan menjadi pengharapan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kalau kita belajar kitab Ratapan, kitab ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh sang nabi yang bernama Yeremia. Dan sang nabi ini benar-benar berduka cita. Dia mengalami sebuah tekanan yang hebat, jiwanya tertekan akibat penderitaan bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Karena bangsa ini dihukum Tuhan ke negeri Babilonia. Saudara, Yerusalem hancur. Keadaan umat Allah begitu sangat mengenaskan. Dan nabi ini begitu sedih dan dia selalu memikirkan akan perkara ini. Namun di balik apa yang terjadi pada waktu itu, yang luar biasa adalah sang nabi ini kemudian mengubah cara pandangnya. Kalau dia pada waktu itu selalu melihat persoalan, melihat keadaan bangsanya, melihat akan kehancuran dan penderitaan umat Allah dan juga keadaan dirinya. Lalu kemudian dia mengubah akan cara pandangnya dan ia mulai melihat dari sisi yang berbeda. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengar sebuah kisah yang menarik, yaitu seorang wanita penulis lagu yang terkenal dari Amerika Serikat. Dialah Fanny J. Crosby. Tahukah Anda, Fanny J. Crosby adalah seorang anak yang pada waktu itu dia masih berumur kira-kira 6 minggu. Dia mengalami sebuah penyakit. Dia terserang penyakit mata Bapak Ibu yang bernama minor eyes inflammation. Dan itu sebabnya dia dibawa ke dokter, dan setelah ia dibawa ke dokter, singkat cerita, dokter ini salah memberi obat sehingga mengakibatkan Fanny J. Crosby ini kedua matanya akhirnya buta dan bersifat permanen. Namun justru ketika si Fanny Crosby ini mengalami kebutaan seumur hidupnya, maka ia justru mengarang lagu. Dia menciptakan lagu. Dan ada kurang lebih 8.000 himne yang ditulis olehnya. Dan salah satu yang menjadi favorit yang sering dinyanyikan oleh banyak orang, yaitu lagu itu berjudul Selamat di Tangan Yesus. Saudara, ini sungguh luar biasa. Fanny J. Crosby harus mengalami hal yang pahit, apa yang tidak pernah diharapkannya. Akibat kelalaian atau kesalahan daripada sang dokter, mengakibatkan ia kemudian mengalami kebutaan seumur hidupnya. Namun yang luar biasa Bapak Ibu, dia pernah berkata seperti ini, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Saudara, Fanny J. Crosby mengalami sebuah penderitaan yang hebat. Tapi justru ketika ia belajar melihat dalam kerangka apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya,
maka ia menjadi orang yang bersemangat dan melihat di balik setiap ratapan, maka ia kemudian muncul sebuah harapan untuk meraih hal-hal yang besar bersama Tuhan. Dan ia pernah berkata seperti ini, "Jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah yang menarik dalam diriku saja, mungkin aku tidak akan bisa menyanyikan himne indah untuk memuji Tuhan." Luar biasa. Ada sebuah cara pandang yang berbeda. Dan Fanny Crosby berhasil mengatasi apa yang dialaminya. Dan ia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia memiliki sebuah cara pandang yang sangat hebat. Bagaimana ketika ia mengalami penderitaan, justru itulah cara Tuhan mengajarkan banyak hal dalam hidupnya. Saudara, hari ini sebagaimana sang Nabi Yeremia, dia ketika melihat dalam kerangka yang benar, dia mulai mengubah cara pandangnya untuk melihat dari sisi yang ilahi. Maka apa yang dialaminya, keadaan yang dialami pada waktu itu oleh bangsa Yehuda, maka kemudian sang nabi ini mulai muncul apa yang namanya harapan. Tahukah saudara, cara pandang itu menentukan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian bisa tumbuh apa yang namanya sebuah harapan. Itu sebabnya mari hari ini ketika Anda sedang mengalami penderitaan, Anda mungkin sedang mengalami sebuah kesakitan, kepahitan dalam hidupmu, mari hari ini belajar miliki cara pandang yang benar di dalam melihat segala sesuatu. Kalau itu merupakan hal yang memang terjadi, di mana Tuhan mengizinkan segala sesuatu harus Anda alami, mari belajar melihat ada sebuah kerangka, yaitu agenda, rencana Allah yang terbaik di balik semua yang kita alami. Jika memang itu adalah sebuah kesalahan akibat daripada dosa dan pelanggaran hidup kita, maka saya percaya Tuhan sedang mengajarkan banyak hal untuk kita harus mulai berbenah diri. Dan saya yakin Anda sedang dibawa Tuhan untuk sebuah kehidupan yang akan jauh lebih baik. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang buruk, tetapi Dia selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Ada rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera untuk setiap kita, saudara. Mari hari ini belajar, ubahlah ratapanmu menjadi sebuah harapan. Sebab apa? Karena Tuhan itu baik, tak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap pagi. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Ratapan pasal 3, maka kita akan menemukan kebenaran bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari Bapak Ibu tetap cari Tuhan. Mari di dalam pencarianmu, pengejaranmu kepada Tuhan, mari naikkanlah permohonan, permintaan kepada Allah untuk Tuhan mengubah kehidupanmu, untuk Tuhan menyelesaikan setiap persoalanmu, untuk Tuhan membalikkan keadaan yang hari ini kau alami. Tuhan akan mengubahnya dari air mata menjadi sebuah sukacita yang luar biasa, dari penderitaan menjadi sebuah keadaan yang penuh dengan bahagia. Saya percaya Tuhan kita itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, suatu kali apa yang kau alami hari ini, sebuah kesedihan, penderitaan, masalah, tekanan yang kau hadapi, semuanya akan digantikan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan akan menciptakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan itu sebabnya mari, ketika engkau hari ini sedang di dalam keadaan yang sedih, ingat, ubahlah ratapanmu menjadi sebuah harapan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya itu luar biasa atas kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari tetap semangat, jangan putus asa, dan carilah Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.